Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, materi ini membahas 3 jenis media promosi yang penting ya, yaitu tadi iklan, slogan, poster. Nah, iklan ini berfungsi untuk mempengaruhi dan menarik minat konsumen melalui teks persuasif. Sedangkan kalau slogan adalah ungkapan singkat yang mudah diingat dan menjadi identitas merek. Nah, sedangkan poster merupakan media visual yang memadupadankan gambar dan teks untuk menyampaikan pesan secara efektif. Memahami ketiga media ini sangat penting agar strategi pemasaran dapat berjalan optimal dengan cara yang tepat sasaran. Lanjut. Nah, definisi teks iklan, apa sih itu? Nah, teks iklan adalah konten persuasif yang dirancang khusus untuk mempromosikan produk atau jasa. Tugas utama teks iklan adalah menarik perhatian konsumen dan mengajak mereka untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli atau mencoba produk. Nah, pertama informasi lengkap tentang produk atau jasa, nah gaya bahasa persuasif, dan yang ketiga menarik perhatian si pembaca. Nah, salah satu contoh teks iklan yang efektif adalah beli sekarang dan dapatkan diskon 50%. Sering kan kalian mendapatkan iklan-iklan seperti itu, diskon beli satu gratis satu. Nah, itu teks iklannya yang mendorong konsumen untuk segera beraksi dengan tawaran yang menarik. Tuh. Nah, ini definisi slogan. Slogan merupakan frasa pendek yang dirancang agar mudah diingat dan mewakili identitas sebuah merek. Slogan membangun asosiasi positif di benak konsumen terhadap produk atau jasa. Nah, contohnya seperti ini. Indomie seleraku. Nah, itu kan slogan ya, slogan Indomie mie ya. Nah, yang singkat dan melekat kuat diingatan banyak orang di Indonesia. Seperti SCTV oke gitu, apa RCTI oke. Nah, itu kan setiap setiap merek pasti ada slogannya gitu. Terus lanjut ada poster. Nah, poster adalah media kampanye yang menggabungkan unsur visual seperti gambar, ilustri, dan teks menjadi satu kesatuan yang menarik. Pesan pada poster disusun secara singkat dan jelas untuk memudahkan pemahaman cepat. Jadi banyak ya poster ya, kayak poster anti bullying biasanya itu ya. Nah, biasanya ditempel-tempel anti bullying itu posternya. Nah, apa perbedaannya? Nah, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster ini ada ya. Nah, iklan ini memiliki teks yang lebih panjang dan menjelaskan detail produk dengan gaya persuasif mendalami untuk membujuk si konsumen. Nah, sedangkan slogan ini singkat dan mudah diingat, berfungsi sebagai identitas merek yang menggambarkan nilai inti atau keunggulan produk. Nah, sedangkan kalau poster ini dominasi visual dengan gambar kuat dan teks ringkas yang dirancang untuk menyampaikan pesan secara cepat dan efektif. Nah, itu perbedaannya ya. Ingat-ingat kalian perbedaan iklan, slogan, dan poster. Nah, ini elemen teks iklan yang efektif. Yang pertama, kalian cari judul yang menarik dulu. Headline yang kuat dapat memikat perhatian dan mengunggah rasa penasaran audiens sejak awal. Jadi kalian mencari judul yang menarik. Setelah itu kalian dikasih penjelasan produk atau jasa. Nah, bagian isi menjelaskan manfaat, fitur, dan kelebihan produk dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, setelah itu kalian ajakan untuk bertindak. Nah, call to action mendorong pembaca untuk segera melakukan tindakan seperti membeli atau menghubungi customer gitu. Nah, yang terakhir testimoni, yaitu pengalaman pelanggan sebelumnya dapat menambah kepercayaan dan memperkuat pesan iklan. Jadi yang terakhir kalian ditambahkan testimoni produk kalian itu. Biar nanti si pembeli itu bakal tertarik gitu kalau sudah ada testimoninya itu.
Nah, kalau ini elemen slogan yang berkesan, ya. Yang pertama singkat dan padat. Slogan harus mudah diingat dan kata-katanya ringkas tanpa bertele-tele. Seperti tadi Indomie seleraku. Nah, kan singkat dan padat kan. Nah, yang kedua relevan dengan merek. Mencerminkan karakter dan nilai utama produk atau perusahaan secara kuat. Nah, jangan misalkan kalian membuat slogan yang keluar dari mereknya gitu. Harus bareng sama mereknya gitu. Jadi relevan lah gitu. Terus habis itu menggambarkan manfaat utamanya. Menekankan keunggulan atau keistimewaan dari produk satu kalimat itu. Terakhir, contoh sukses yaitu Just Do It dari Nike, merupakan slogan yang sangat efektif dan mendunia. Nike itu merek. Nah, dia mempunyai slogan yaitu Just Do It. Nah, seperti itu slogan ya. Setelah itu ada elemen poster yang menarik. Pertama, visual yang kuat, yaitu penggunaan gambar dan ilustrasi yang menarik perhatian serta warnanya yang kontras. Visual menjadi daya tarik utama di poster. Jadi harus visualnya yang kuat ya, jangan asal-asalan gitu. Terus yang kedua, tata letak yang jelas, susunan elemen yang mudah dibaca dan dipahami oleh audiens dalam waktu singkat. Tata letaknya yang tertata lah gitu, jangan tata letaknya jangan amburadul gitu. Jadi harus yang jelas gitu. Terus ada pesan dan ringkasnya, kalimat pendek dan jelas agar pesan langsung tersampaikan tanpa kebingungan. Jadi di poster itu ada pesan ringkas, nah kalian membuat kalimat pendek. Ya, pendek tapi jelas gitu. Yang terakhir ada hierarki informasi, pembedaan penting dan sekunder dalam visual dan teks agar fokus terjaga. Nah, ini contoh iklan, slogan, dan poster ya. Iklan, cetak, dan digital. Nah, analisis iklan yang menggunakan teks persuasif dan tata letak visual untuk menarik perhatian online dan offline. Jadi iklan itu ada bisa dicetak dan bisa di digital, bisa offline dan online. Sedangkan slogan merek terkenal seperti Think Different dari Apple. Slogan ini memposisikan merek sebagai inovator dan kreatif. Gitu. Terus yang ketiga poster kampanye sosial. Contohnya poster kampanye sosial. Yaitu poster dengan pesan singkat dan gambar yang efektif. Menyampaikan isu sosial kepada masyarakat. Nah, ini contoh-contoh iklan, slogan, dan posternya. Nah, ini tips membuat teks iklan, slogan, dan poster. Nah, pertama kalian kenali target audiens dulu. Memahami demografi dan kebutuhan konsumen agar pesan tepat sasaran. Nah, kalian kenali target biar kebutuhan konsumen tepat sasaran. Yang keduanya, kalian menggunakan bahasa jelas dan persuasif. Gunakan kalimat mudah dipahami dan mengajak untuk bertindak si pembeli itu. Nah, fokus pada manfaatnya. Tonjolkan keunggulan produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan audiens. Nah, kalian diberi manfaatnya apa untuk audiens. Nah, terus yang terakhir, uji dan evaluasi. Menguji respon audiens dan memperbaiki pesan untuk efektivitas formal. Nah, kesimpulannya yaitu teks iklan, slogan, dan poster merupakan alat promosi yang sangat penting untuk membangun citra dan meningkatkan penjualan. Nah, memahami perbedaan dan elemen utama ketiganya membantu menciptakan promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama dalam menarik perhatian konsumen di tengah persaingan pasar saat ini. Jadi kalau kalian mau membuat iklan, slogan, dan poster, nah kalian harus melihat audiens dulu, ya, melihat orangnya, apa yang dibutuhkan, gitu. Pokoknya memakai bahasa yang persuasif, gitu, agar mudah dipahami oleh si pembeli, si audiens, nah gitu ya. Cukup sekian, apabila ada kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.